warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya RAHMTUNNIDA Rahmatun Nida. Panggilan bahasa isyarat Nida. Perkenalkan, nama saya Ilya Dania. Panggilan bahasa isyarat Ilya. Halo, perkenalkan, nama saya Depi PAPUSPITARANTI Dipa Puspitaranti. Panggilan bahasa isyarat Dipa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian komunikasi bisnis. Menurut Purwanto, tahun 2006 menyatakan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada menurut Hemstreet dan Betty Purwanto tahun 2006, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Menurut William Alvik, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi baik secara verbal maupun non-verbal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Jadi bentuk-bentuk komunikasi bisnis berdasarkan media yang digunakan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Komunikasi verbal, B. Komunikasi nonverbal, C. Komunikasi elektronik. Jadi A. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Komunikasi verbal memiliki 2 tipe, yaitu tipe aktif dan pasif, di mana dalam komunikasi verbal seseorang dapat bertindak sebagai komunikator atau pengirim pesan dan dapat bertindak sebagai audiens atau penerima pesan. Komunikasi verbal contohnya 1. Menulis, 2. Mendengarkan dan membaca. Selanjutnya B. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Pada umumnya, komunikasi nonverbal memiliki sifat yang kurang terstruktur atau secara spontan sehingga sulit untuk dipelajari. Contoh, memahami penggunaan bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi, dan lain-lain. C. Komunikasi elektronik merupakan cara komunikasi modern yang menggunakan media elektronik dan teknologi untuk berkomunikasi, seperti melalui telekonferensi, email, dan lain-lain. Unsur dan tujuan komunikasi bisnis. Komunikasi meliputi 5 unsur yang biasa kita kenal dengan formula 5W plus 1H, yaitu komunikator, who, communicator, search, sender, pesan, size, word, message, media, and with channel, channel, media, komunikan, to whom, komunikan, komunikasi, receiver, receiver, effect, impact, dan influence. Sedangkan aktivitas komunikasi di dalam kegiatan bisnis harus terdapat unsur-unsur tertentu.
Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tujuan. Setiap komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Kedua, ada pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya 2 orang atau lebih, komunikator dan komunikan. Ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, instruksi. Ini adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi, di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang keempat, memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak orang. Kelima, memakai simbol atau sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh menerima pesan. Yang keenam, pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Selanjutnya adalah tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi atau informing. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, memasang iklan lowongan kerja melalui media surat kabar, majalah, radio, dan internet. Yang kedua, melakukan persuasi atau persuading. Sebuah komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau collaborating. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Selanjutnya ada jenis komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis juga terdapat jenis-jenis komunikasi. Untuk memperlancar komunikasi dalam suatu bisnis, maka karyawan maupun staf lainnya harus memahami setiap jenis komunikasi ini. Terdapat 5 jenis komunikasi bisnis yang tentu sangat penting untuk dipelajari. Agar lebih memahami setiap jenis komunikasi tersebut, maka akan dibahas komunikasi tersebut. 1. Komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Dalam hal ini dimaksud bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi ataupun perusahaan tersebut. Dalam komunikasi ini dapat saling bertukar gagasan melalui tatap muka, langsung, telepon, maupun email atau fax. Namun di era teknologi yang semakin canggih, ini sudah banyak media sosial memudahkan dalam berkomunikasi. Selanjutnya yang kedua ada komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antara tingkatan. Jadi jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan ataupun posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Selanjutnya yang ketiga ada komunikasi dari atasan pada bawahan. Jenis komunikasi ini juga termasuk komunikasi internal, akan tetapi juga memperhatikan tingkatan atau jabatan pada sebuah organisasi tersebut. Komunikasi ini merupakan salah satu jenis komunikasi bisnis yang sangat penting, di mana komunikasi ini dilakukan oleh seorang pemimpin kepada karyawan. Bentuk komunikasi ini biasanya dilakukan secara umum. Yang keempat ada komunikasi dari bawahan ke atasan. Jenis komunikasi bisnis ini bisa dianggap tidak sepenting komunikasi atasan pada bawahan. Bisa diartikan komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi dari atasan ke bawahan. Dalam komunikasi ini contohnya memberikan laporan rutin dari karyawan kepada atasan atau pimpinannya.
Yang kelima, ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non-formal. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa sehari-hari. Jenis komunikasi ini contohnya yaitu komunikasi yang dilakukan oleh sesama karyawan. Bentuk komunikasi ini biasanya tidak begitu serius, bahkan dapat diselip kerawan atau candaan. Peran komunikasi dalam kewirausahaan. Kehidupan para wirausaha sehari-hari selalu terlibat dengan menerima dan memberi informasi melalui komunikasi. Oleh sebab itu, dengan adanya komunikasi di dalam dunia bisnis, sangat penting sekali untuk keberhasilan di dalam kegiatan usahanya. Bagi para wirausahaan, untuk mendapat sukses di dalam bisnis adalah dengan berkomunikasi dan interaksi. Jika tidak dapat berkomunikasi, maka tidak mungkin bagi seorang wirausaha untuk memperoleh kesempatan berbisnis, baik untuk menciptakan ide-ide, gagasan, maupun cara mengembangkan usahanya. Selanjutnya, manfaat komunikasi bisnis. Manfaat dari mempelajari komunikasi bisnis yaitu membantu membina hubungan baik berjangka panjang dengan klien yang bukan berasal dari Indonesia. Kesempatan untuk mempengaruhi percakapan, persepsi yang ada di dalam negara Indonesia ke luar negeri. Peningkatan produktivitas dalam bekerja di perusahaan, khususnya perusahaan go public yang mengarahkan ke pemecahan masalah dengan cepat serta tepat, dan pengambilan keputusan yang akurat berdasarkan informasi yang terpercaya. Demikian pemaparan video dari kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.